Halo semua, terima kasih sudah hadir sekarang ini. Kali ini kita punya tamu, namanya Pak Daud Ali. Dia adalah mantan Muslim yang barusan keluar dari penjara karena ditangkap dan dipenjara oleh ormas Islam. Nah, ini adalah foto Pak Daud Ali ketika dia di penjara. Oke, kita langsung aja kenalan dengan Pak Daud ya. Shalom Pak Daud. Salam. Kita sekarang udah live. Pak Daud, kita mau kenalan dulu nih Pak Daud. Banyak biasanya kalau kita sharing kesaksian begini, yang pertama kali dipertanyakan oleh teman-teman yang Muslim adalah, ini beneran mantan Muslim atau bohong-bohongan gitu. Soalnya mereka banyak kan di komentar itu bilang, ini cuma orang Kristen yang pura-pura jadi Muslim, terus udah gitu balik lagi ke Kristen, Pak. Jadi, saya lahir dari keluarga Muslim. Saya orang Minangkabau. Saya orang Padang Pariaman. Jadi di kampung saya itu memang tidak ada orang Kristen. Tetapi saya baru satu-satunya dari keluarga saya yang baru terima Yesus. Wow. Bapak terima Yesusnya kapan, Pak? Ceritanya, Pak. Saya terima Yesusnya sebenarnya udah lama, dari tahun 1985. 7 Juni 1985. 1985. Udah lumayan lama ya, Pak? Lumayan lama. Ceritanya kenapa, Pak, bisa jadi terima Yesus Kristus, Pak? Saya dulu pernah masuk rumah sakit jiwa. Akhirnya karena saya pikir saya kejang otak atau apa gitu. Tapi diperiksa di bagian saraf nggak ada kelainan. Tetapi saya katanya gangguan jiwa. Di situ di bagian gangguan jiwa itu saya diobservasi ya apa jadi persoalan. Ya saya bilang saya pernah pingin bunuh diri. Saya pingin tapi takut dosa. Karena saya merasa waktu itu nggak berarti, nggak berharga karena keluarga saya, ibu saya gila. Jadi saya diwariskan katanya akan menuruni kutuk 7 turunan. Tetapi di Islam kan ada tobat nasuha. Saya menolak hal itu. Tapi walaupun saya menolak, tetapi kenyataannya saya memang tidak lepas dari ikatan belenggu kutuk itu. Saya berobat secara medis, saya berobat secara supranatural, saya berobat. Akhirnya tidak ada yang mampu menyembuhkan saya. Sampai saya ketemu dengan seorang dokter yang mengatakan bahwa ya sebenarnya Tuhan tidak menyobai kita dengan yang jahat misalnya gitu. Jadi dia mengasih saya undangan untuk suatu seminar membangun manusia seutuhnya. Nah disitulah saya akhirnya mengenal yang namanya kasih Tuhan. Karena waktu di Islam pun saya ingin mengenal Tuhan. Waktu di Islam pun saya bahkan saya bernazar agar saya mendapat rahmat Tuhan, agar saya bisa seperti orang-orang sebelum saya, supaya dirahmati walaupun saya harus menderita, walaupun saya harus mati, saya rela. Asalkan saya tahu kalau saya mati, saya ditempatkan di tempat orang yang telah dirahmati Tuhan. Karena moto saya waktu di Islam ialah Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wala quwata illa billah aliyul azim. Jadi saya membuka diri saya dan saya menerima dan saya mau tawakal dan saya mau taat hanya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan yang benar itu, Tuhan yang ingin saya kenal itu justru saya menemukannya di dalam Alkitab, di dalam iman orang Kristen. Itulah alasannya kenapa saya jadi Kristen. Saya sebenarnya nggak ingin jadi Kristen, saya nggak mau juga. Karena saya yakin dulu agama yang diridhoi Allah itu ya Islam. Tetapi saya ingin mengenal Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menyatakan siapa dia ke saya, sehingga saya tahu Tuhan yang benar, dan saya tahu keselamatan. Dan saya mengalami apa yang namanya, dulu saya ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar waktu saya di agama saya yang dulu. Tetapi kasih karunia Tuhan itu saya temukan justru di dalam Yesus Kristus. Dan itulah alasannya kenapa saya jadi Kristen. Saya tidak pernah juga tadi berpikir untuk jadi Kristen. Tetapi anehnya, apa yang saya tanyakan tentang Tuhan, justru dalam Alkitab semua ada jawabannya. Jadi
kitab saya yang dulu tidak mampu menjawab apa yang saya tanyakan tentang Tuhan. Akhirnya Alkitab mampu menjawab itu, dan bahkan saya mengalami yang namanya kuasa Tuhan melalui Alkitab itu. Makanya waktu paman saya mengatakan, kenapa kamu Kristen? Apa kamu dibayar pendeta? Apakah kena perempuan? Kata saya tidak. Karena Alkitab ini, saya bilang gitu. Itu kan bukan firman Tuhan, itu kan sudah campur tangan manusia. Sebenarnya juga saya ingin setuju dengan paman saya itu. Tetapi yang nggak bisa saya sangkal ialah saya mengalami kuasa Tuhan melalui Alkitab itu. Itu yang nggak bisa saya sangkal, karena saya sudah bermacam cara untuk mengobati penyakit saya, untuk mengobati ikatan dalam diri saya menolak kutuk. Tetapi keyakinan saya dulu tidak mampu melakukan itu. Justru di dalam Yesus semuanya saya mendapatkan rahmat Tuhan, mendapatkan kelepasan dan kemerdekaan dari sakit penyakit, dari kutuk, dari belenggu setan. Sehingga saya mengalami damai surga Tuhan, walaupun Tuhan tidak membawa ke surga, tetapi saya pernah mengalami suasana surga, rahmat surga, dan situasi surga itu pernah saya alami di dalam Tuhan. Dan saya mengalami bagaimana roh Tuhan itu memberi pengertian kepada saya, sehingga saya bisa mengenal dia. Jadi itu yang tidak bisa dulu saya alami. Tetapi di dalam Yesus ada Roh Kudus yang membimbing saya untuk bisa mengenal Tuhan yang benar, supaya kita bisa disertai Tuhan, hidup bersama Tuhan. Dan itu yang dulu tidak pernah saya dapatkan. Tetapi di dalam Yesus, saya mendapatkan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan. Ada roh Tuhan yang membuat saya mengenal dia. Jadi saya ingin bagikan 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Sebentar Inilah ya, yang sebentar ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan untuk kita. Ayat 9 sampai 11. Ayat berapa? Ayat 9 sampai 11. 9 sampai 11, oke. Saya bacakan ya. Atau Ya. tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu Daud Ali telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Dan inilah yang saya alami. Dulu saya bagaimana saya ingin sekali lepas dari dosa, karena harus melewati titian sartal mustaqim. Dan tetapi sekarang dosa saya dicucikan bukan di neraka, tetapi dosa saya dicucikan di dalam Yesus. Saya dibasuh, saya dibenarkan, dan saya disucikan bahkan di dalam nama Yesus, bahkan di dalam roh Tuhan. Saya mendapatkan kemerdekaan, mendapat lahir baru, mendapat diberi otoritas, memiliki roh Tuhan sekarang. Dan itu yang saya tidak ada dulu. Dan itulah bedanya saya rasakan, karena saya pernah di agama yang dulu, dan sekarang saya pernah di agama yang di sini. Dan itu di dalam Yesus saya menerima Roh Kudus. Oke. Pak, jadi sekarang dari segi yang tadi Bapak bilang ada gangguan jiwa, berarti sekarang udah totali sembuh gitu, Pak? Saya sekarang di dalam Yesus sudah sembuh. Saya total, tidak Pak? Lagi rumah sakit total. Saya bahkan tadinya saya sudah gemetar, saya udah nggak ada lagi kesehatan. Saya sudah, soalnya seminggu sekali dari tahun 80 sampai tahun 85 itu seminggu sekali itu saya harus ke rumah sakit. Saya nggak susah tidur, saya mengalami gangguan kejiwaan, saya ingin bunuh diri dan ingin bunuh orang. Hanya dua itu saja tujuan saya. Dulu pernah kayak diruqyah atau apa Pak gitu Pak? Saya pernah diruqyah di dalam Islam.
Bahkan saya pernah juga dibawa ke kiai, karena kalau ke dukun saya nggak mau, tetapi saya pernah dibawa ke kiai, katanya ada orang kiai sakti gitu yang bisa terbang katanya gitu kan. Orang Banten kebetulan. Saya dibawa oleh bos saya. Akhirnya saya lihat ya semuanya orang dapat ini dan itu, ya dapat keris, dapat permata. Tetapi saya melihat justru bertanya ke dalam hati saya, karena saya yakin dulu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci, bahwa kalau Al-Quran itu dibacakan setan takut dan setan kepanasan. Tetapi justru di Kiai ini ongkos-ongkos roh-roh yang akan diperintah itu justru ongkonya kitab-kitab suci, ayat-ayat pendek dalam Al-Quran seperti ayat-ayat Ikhlas itu sangat menjadi ongkos. Katanya ada yang Prabu Kiang Santang, Prabu Siliwangi, Nenek Sondara, segala macam roh itu bisa dipanggil oleh Kiai itu. Dan saya jadi bingung, kenapa kok katanya ini kitab suci kok bisa diperalat oleh roh-roh semacam ini gitu. Sebab moto saya ialah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la hawla wala quwata illa billah aliyul azim. Dan saya tidak akan menerima sesuatu yang bukan dari Tuhan gitu loh. Dan saya percaya ini bukan dari Tuhan, roh Nenek Sondara, roh Prabu Kiang Santang, roh Prabu Siliwangi, orang itu bisa jadi macan. Dan ini saya berpikir kok jadi bertolak belakang. Apa yang dikatakan oleh ustadz saya, bahwa kitab suci ini setan takut kalau kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Justru ini ayat-ayat Al-Quran dipakai oleh iblis untuk alat kendaraannya gitu loh. Ini yang membuat saya juga jadi bertanya-tanya. Tetapi kan pada waktu itu saya nggak berani untuk mengatakan bahwa ini, wah, karena saya mengagumi gitu, sampai saya menemukan benar-benar kuasa Tuhan. Akhirnya saya tahu itu tidak kuasa Tuhan, makanya saya tinggalkan karena saya mengalami sekarang yang namanya Tuhan yang benar, seperti di 1 Yohanes 5 ayat 20, anak Allah telah memberi pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, supaya kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi saya mengenal Tuhan yang benar itu justru di dalam Yesus. Jadi di luar Yesus saya tidak mengenal Tuhan. Oke, kalau dulu rasanya yang tadi Bapak bilang mau bunuh diri dan mau membunuh orang, sekarang apa yang Bapak rasakan? Justru saya sekarang ingin mengasihi semua orang, bahkan orang yang membenci saya pun, bahkan orang yang memasukkan saya penjara pun saya ampuni, saya kasih, karena saya mengasihi mereka. Jadi saya apapun yang dilakukan mereka, saya bisa berkata seperti Yesus, ya Bapak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun mereka merancangkan hal yang jahat kepada saya, tetapi itu dirancangkan Tuhan untuk kebaikan saya. Karena justru di penjara saya bisa baca Alkitab sampai tamat. Di luar saya sulit sekali. Wow. Terus ceritanya kenapa Pak? Kok bisa sampai di penjara Pak? Sebenarnya saya dulu ada kenal teman di Facebook, dan saya dimasukkan oleh teman ini ke grupnya dia. Nama grupnya itu ialah Stop Pemurtadan. Tetapi saya di situ dilecehkan, saya selalu dibilang kafir gitu. Dan saya nggak senang memang, karena saya merasa saya adalah orang yang beriman, walaupun menurut mereka saya orang yang murtad. Jadi kalau mau secara istilahnya mau komunikasi atau debat secara sehat, ya janganlah panggil saya kafir, sebab saya nggak senang dipanggil itu, walaupun Anda yakin saya kafir gitu. Tetapi saya adalah orang yang dari dulu, karena dari kecil pun saya ingin, hanya satu saja keinginan saya, mengenal Tuhan. Gitu. Dan saya membuka diri. Dan saya kalau dibilang kafir, karena saya istilahnya apa ya, tawakal tuh, karena moto saya itu Bismillahi tawakal tuh, alallahi. Saya membuka diri untuk rahmat Tuhan, saya membuka diri untuk Tuhan. Apapun itu yang dari Tuhan, datanglah kepada saya. Jadi kalau dibilang saya menolak rahmat Tuhan, saya menutup diri untuk Tuhan, saya dibilang kupar gitu, saya rasa saya tidak seperti itu, walaupun mereka berpikir seperti itu. Hanya itulah, karena saya selalu dilecehkan, kalau Anda selalu begitu, nanti Anda juga akan saya maki gitu. Ya kata adminnya yang memasukkan saya ke grupnya dia, kamu kan memang kafir, kata gitu. Sama siapa yang bilang begitu? Sesembahan.
sesembahan kamu. Makanya saya maki, karena saya udah katakan, jangan katakan saya kafir, karena saya juga orang yang ingin menerima rahmat Tuhan. Bahkan saya untuk menerima itu saya bernazar untuk kepada Tuhan, meskipun saya harus mati, meskipun saya harus menderita. Jadi saya membuka diri, tetapi kan Tuhan tahu hati saya. Saya nggak pernah mimpi untuk jadi orang Kristen, saya nggak pernah mimpi untuk jadi pindah agama. Tetapi karena saya membuka diri kepada Tuhan, rahmat Tuhan itu justru saya terima di dalam Yesus, bukan di dalam yang lain. Jadi saya percaya banget yang namanya Lailatul Qadar, yang namanya rahmat 1000 bulan itu, saya dulu merindukan sekali. Tetapi tidak pernah dapat itu. Tetapi di dalam Yesus justru saya dapat. Dan saya juga ingin sekali bebas dari titian Siratal Mustaqim, karena saya ukur diri saya pernah bunuh kucing, dan saya pasti jatuh di titian itu. Tetapi justru saya sekarang dibenarkan di dunia ini, di dalam Yesus. Bukan di neraka, nanti saya harus disucikan baru masuk surga. Tetapi sekarang saya ditunjuki oleh Tuhan, bahwa saya dibenarkan oleh Tuhan di dalam Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam darah Yesus, bahkan di dalam roh Tuhan, saya dibenarkan Tuhan. Jadi bukan di neraka saya dibenarkan, di dunia ini saya dibenarkan Tuhan. Sehingga saya diberi dimetrai oleh Roh Kudus ketika saya menerima Yesus, sehingga oleh roh itu saya bisa menjadi anak Tuhan, saya bisa diberi otoritas oleh Tuhan, memanggil Tuhan itu Bapak saya sekarang. Jadi Amin. Itu yang tidak saya dapatkan dulu. Dan di dalam Yesus semuanya saya dapatkan. Bahkan kesehatan pun sekarang saya dapatkan. Dulu saya nggak punya itu. Saya sudah tidak punya lagi harapan untuk sehat, untuk hidup. Bahkan saya ingin mati. Karena saya nggak ada harapan untuk hidup. Karena udah gemetaran, udah stroke. Padahal masih muda, padahal masih 20-an. Tetapi saya udah mengalami stroke. Tetapi sekarang umur 8, sampai saya punya cucu, saya masih bisa seperti ini sekarang. Masih bisa bekerja. Wow, di dalam itu saya dapat kesembuhan. Jadi Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bisa dikenal, bisa dialami, dan saya mengalami itu di dalam Yesus. Kuasa Tuhan saya alami, pertolongan Tuhan saya alami, kesembuhan dari Yesus pun saya alami. Jadi kalau Yesus dulu bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang seperti udah gemetar seperti saya ini, sekarang pun Yesus membuktikan itu ke saya. Jadi itu yang nggak bisa saya sangkal. Kalau dibilang, wah itu Injil itu sudah bukan firman Tuhan, itu semua sudah palsu, sudah campur tangan manusia. Tetapi ingin saya setuju gitu loh, supaya saya tidak dimusuhi oleh keluarga saya. Karena sekarang saya nggak bisa pulang kampung gara-gara saya punya keyakinan ini. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, bagaimana saya menyangkal apa yang saya alami ini. Dan kalau ibu saya gila sampai sekarang dipasung, dan itu dia bisa disembuhkan. Tetapi saya walaupun diponis mau kena kutuk, gila, bahkan dokter nggak pernah bisa menyembuhkan saya. Katanya kalau keluarganya gila, nanti bisa juga dari keturunan macam-macam gitu. Tapi saya ke orang pintar, bahkan ke kiai bisa terbang pun saya nggak mampu disembuhkan. Tetapi di dalam Yesus itu terjadi mujizat Tuhan dalam diri saya. Itu yang nggak bisa saya sangka sampai saat ini. Terus kenapa sampai Bapak mesti di penjara, Pak? Masalahnya apa ya, Pak? Ya itulah katanya saya menyebar kebencian. Padahal saya hanya ingin membuktikan bahwa sebenarnya apa yang saya sembah dulu tidak mampu seperti yang dia janjikan. Bahwa dia tidak bisa, dalam kesesakan dia pertolongannya tidak terbukti. Dan dia mengaku maha kuasa tetapi tidak ada bukti. Dan sekarang saya hadapi dia sebagai seteru saya pun dia tidak mampu. Justru dia dia perlu dibela. Bahkan dia sendiri tidak mampu melakukan itu. Seperti yang dia katakan bahwa segala sesuatu bergantung kepada dia. Dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Padahal saya tidak bergantung kepada dia. Kalau dia memang punya kemampuan untuk itu, dia bisa membuktikan kepada saya. Karena saya sudah sudah lakukan seperempat abad hidup saya untuk berbakti kepada dia, tetapi dia tidak bisa melakukan sebagai Tuhan dalam hidup saya. Dan saya hadapi dia sebagai seteru saya, dia pun tidak mampu menghadapi saya. Justru harus dibela oleh oleh ormas gitu. Sebenarnya saya hanya ingin menunjukkan bahwa sesembahan yang saya sembah dulu itu tidak ada apa-apanya. Kalau dia ada apa-apanya, kalau dia memang benar maha kuasa,
saya tidak perlu Tuhan yang lain gitu loh. Cuma gara-gara itu doang, Pak? Gara-gara itu. Oh. Cuma Karena gara-gara saya itu doang sampai dipenjara ya? Karena saya dibilang penista agama gitu. Padahal saya ingin menunjukkan bahwa sesembahan saya dulu itu tidak berkuasa gitu loh. Kalau dia berkuasa, bisa nggak dia tahu nggak dia rumah saya? Bisa nggak dia menghadapi saya? Bisa nggak dia membuktikan bahwa kan berarti bisa dong dia menahan saya atau menahan nyawa saya sebentar atau dia bikin sesuatu kepada saya. Anda kok bisa berdoa? Dan kalau dia menguasai sini, saya hajar, saya pelintir gitu. Itu yang membuat orang itu marah. Bahkan itu di-share ke grup PPI sama grup Prom Betawi. Akhirnya saya didatangi oleh dua ormas itu ke rumah saya dan hampir di masa. Tetapi Tuhan tetap tidak biarkan itu. Justru waktu saya di masa, saya malah ingat janji Tuhan bahwa rambut di kepala saya pun Tuhan tahu. Gitu. Pas saat yang tepat, ada seseorang yang nelpon saya karena saya sudah mau dihakimi oleh mereka karena katanya darah saya halal. Tetapi entah siapa orangnya sampai saat ini saya nggak tahu. Kamu Daud ya? Iya betul Pak. Kasihkan ke pimpinannya. Saya ingin ngobrol gitu, ingin ngomong. Akhirnya saya kasihkan, ini ada telepon nih gitu. Akhirnya saya tidak tahu dia agak berjarak dari tempat saya. Akhirnya saya tidak jadi di masa. Akhirnya saya dibawa ke Polsek Kembangan. Akhirnya di Polsek Kembangan datang lagi ormas dari Prom Betawi, tambah rame. Akhirnya oleh polisi Polsek Kembangan saya dilarikan ke Polres Lipi. Akhirnya saya dijadikan tersangka, dijebloskan. Akhirnya setahun setengah saya 5 bulan saya di selfie tanpa matahari. Tetapi Tuhan tetap pelihara saya. Pada saat itu ada Bapak ada pengacara nggak Pak? Maksudnya ada yang bela Bapak di pengadilan atau apa gitu Pak? Ada teman Facebook saya juga menawarkan diri jadi pengacara saya. Akhirnya ya udah. Akhirnya itulah yang jadi pengacara saya. Kenalan Facebook, akhirnya dia bersedia jadi pengacara saya. Bapak darahnya halal ya Pak? Berarti Bapak belum makan babi kali Pak? Bapak belum makan babi Pak? Kalau makan babi baru, kan babi kan haram Pak. Ya paling enggak ya darah saya enggak, berarti sudah disucikan Yesus. Karena Yesus membenarkan, kita dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi mereka sendiri mengatakan darah saya halal. Berarti ya saya percaya darah saya halal. Sudah tidak berdosa karena dibenarkan dijadikan baru di dalam Yesus. Amin. Terus itu matanya kenapa Pak? Mata saya ini, saya waktu di penjara dipukulin. Akhirnya bola matanya itu bonyok, ya lama-lama putih, tumbuh lemak jadi berketara gitu, jadi menutupi kornea mata saya. Tetapi ini kemarin hari Rebu saya sudah operasi. Ini sudah bisa, saya kemarin sudah buka, sudah bisa melihat lagi, tapi belum begitu kata dokternya, seminggu baru normal. Tapi sudah mulai sudah bisa melihat lagi. Saya bersyukur karena sudah bisa diatasi itu. Nanti minggu depan ini sudah terbuka. Wow. Berarti Bapak berapa lama Pak di penjara Pak? 1,5 tahun? 1,5 tahun ya. Pengalaman di penjara yang menurut Bapak yang paling nggak bisa Bapak lupakan apa Pak? Ya waktu saya masuk, saya ditanyain kasusnya apa. Kata ya ada yang bocorin kasus saya, teman satu kamar. Kan kasusnya menghina Allah katanya gitu. Terus dari kamar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 serentak berseru matiin gitu. Itu yang membuat saya waduh, kayak saya takut juga pada waktu itu karena saya nggak pernah berpikir ke penjara atau apa gitu, tapi saya ada di sini sekarang. Dan kasus saya sebenarnya kasus seperti ini tidak boleh ada di kamar-kamar di penjara itu. Mungkin membunuh, mencuri itu kasus ya oke, bisa dihargai, dihormatin orang itu. Tetapi kalau kasus ini orang itu sangat
Aduh, ini katanya ini kasus nggak boleh ada lah. Ini sangat sensitif. Bahkan itu orang tuh ingin membunuh saya. Di penjara yang membunuh, mencuri malah nggak diapa-apain, tapi kalau misalnya kasusnya penista agama malah langsung mau dibunuh gitu Pak di situ. Iya, kayaknya dibenci banget gitu. Kayaknya saya katanya diprovokasi sama orang kamar yang lain gitu. Wah, ini menghina. Bahkan petugas juga ada yang menaruh saya. Bapak kan ingin ketemu Allah saya, bisa saya bantu Pak, katanya gitu. Sambil megang-megang senjatanya gitu. Ya enggak, udah terima kasih Pak. Tapi ya biasalah. Tetapi paling enggak saya mengalami penjara, saya ketemu dengan orang-orang yang begal, orang ya berkelahi, orang merampok, orang mencuri rumah, orang jambret, semuanya. Ya saya ketemu lebih dekat lagi, jadi saya tahu, oh penjambret itu ya begini ilmunya, ininya begini. Paling nggak saya kenal berapa karakter orang. Pak, yang satu kasus sama Bapak ada lagi nggak Pak selain Bapak? Maksudnya yang masuk penjara karena penistaan agama selain Bapak lagi di penjara gitu? Waktu saya di LP, saya ketemu lagi namanya, udah cukup umur juga, ya gara-gara dia kasus penistaan agama juga. Ada, tapi itu di sebelah, bukan di rutan, tetapi di LP-nya saya pernah ketemu. Oh, yang pasti non Muslim ya Pak ya, yang masuk ya Pak? Iya, non Muslim. Pernah ada nggak Pak yang Muslim masuk karena penistaan agama Pak? Nggak ada saya lihat, karena justru Kristen. Tetapi saya lihat padahal di Facebook, di grup-grup WA, padahal penistaan mereka lebih gila daripada saya. Tetapi saya malah bisa karena itu. Tetapi paling nggak saya tahu lah bahwa Yesus mengajarkan kasihilah mereka, kasihilah orang yang membenci kamu. Jadi kasih itu saya lebih menghargai ajaran Yesus sekarang, karena kasih itu ternyata membuat kita bahagia, membuat kita damai. Bahkan musuh kita pun kita bisa maafkan, kita bisa ampuni, karena ada Roh Kudus yang memampukan kita, karena kita memiliki sifat Tuhan, memiliki sifat Yesus. Karena itu yang tidak ada. Dan saya tidak iri dengan orang hebat, orang kaya, orang punya ini. Tetapi kalau ada orang yang lebih baik dari saya, itulah yang membuat saya iri. Karena dokter saya Kristen itu, Katolik itu dulu, dia lebih baik dari saya. Kok orang kafir ini kok bisa lebih baik dari saya? Sekarang saya tahu, karena dia di dalam Yesus, karena dia diurapi roh Tuhan, karena dia memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu ada dalam diri orang Kristen. Padahal saya waktu itu Muslim, ingin sekali memiliki keinginan atau watak seperti itu, tetapi hanya kemauan saja, tapi nggak ada kemampuan. Tetapi di dalam Yesus kita diberi kuasa untuk menjadi anak Tuhan, memiliki sifat Tuhan, dan mampu mengasihi, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Wow, luar biasa. Guys, ini kita lihat sendiri, biasanya orang mata ganti mata. Nah ini benar-benar Pak Daud ini kena matanya, benar-benar nih, secara literal. Betul ya Pak ya? Nah, dan teman-teman sekarang bisa dengar sendiri jawaban Pak Daud. Apakah Pak Daud masih ada keinginan untuk mata ganti mata Pak? Saya tidak ada keinginan, bahkan Yesus mengatakan orang siapa apa ya, dia telah memberikan, bahkan Yesus ketika kita berdosa, Yesus telah mati untuk kita. Jadi kenapa saya juga orang yang tadinya yaitu pemfitnah, pembunuh, pembenci, penyembah berhala, cabul, Tuhan mati untuk itu bagi saya. Masa saya nggak bisa mengasihi orang lain karena karena Yesus mengatakan bahwa saya ini adalah terang dan saya inilah garam, supaya hendaklah mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka memuliakan Bapakmu yang di surga. Dan saya tunjukkan di dalam Yesus saya sanggup memiliki sifat Tuhan.
Jadi di luar Yesus saya tidak mampu melakukan itu. Wow. Pak, Bapak keluarnya kapan, Pak? Udah ini kasus baru 17 atau Maret. kasus lama, Pak? 17 Baru, Maret. iya, 2020 kemarin. 17 Maret 2020. Jadi hanya baru berapa bulan. Pas keluar, Wow. saya disambut, saya sempat bekerja 1 bulan, tetapi habis itu disambut oleh corona. Tetapi Tuhan punya cara ajaib menolong saya. Dan Tuhan memenuhi semua janjinya bahwa Dia tidak akan membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan saya. Dan Tuhan memberi jalan keluar sehingga saya dapat menanggungnya. Saya baru keluar dari penjara, terjadi corona, tempat saya bekerja nggak bisa bekerja, dirumahkan. Saya mau makan apa gitu. Secara manusia saya takut, saya bingung. Saya mau kerja kerjaan nggak ada. Tetapi Tuhan punya cara. Sampai saat ini Tuhan mencukupi saya. Dan itu yang jadi Tuhan mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Kamu lebih berharga daripada burung-burung. Kalau kamu khawatir, lihat burung itu. Dia tidak menabur, tetapi dia dipelihara Tuhan. Tidak ada burung itu mati karena lapar. Apalagi kamu. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya yang lainnya ditambahkan kepadamu. Jadi kalau saya ada sesuatu mengalami ini, saya tetap percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar-benar saya alami. Jadi itu yang nggak bisa saya sangkal masalahnya. Jadi kalau dikatakan orang, wah itu bukan firman Tuhan, itu bukan kitab suci, itu mah sudah campur tangan manusia. Saya ingin setuju, tetapi apa yang saya alami ini tidak bisa saya sangkal. Saya mengalami kuasa Tuhan di dalamnya, itu yang nggak bisa saya sangkal. Pembuktian sendiri ya Pak ya. Nah, Tuhan membuktikan bahwa Dia berkuasa. Ini firman Tuhan dan disertai oleh kuasa Tuhan. Dan itu janji Tuhan di dalamnya dibuktikan. Sedangkan keyakinan saya dulu, apa yang dijanjikannya tidak mampu Dia buktikan. Itu bedanya, itu masalahnya. Bukan saya ingin pindah, ngapain saya pindah-pindah kalau pindah agama atau apa. Kalau memang Tuhan saya dulu mampu, saya nggak perlu pindah agama. Karena saya hanya dari kecil saya hanya ingin mengenal Tuhan, bukan ingin mengenal agama. Wow. Pak, terus istri gimana Pak? Istri dan anak-anak dengan kejadian Bapak dipenjarakan itu gimana reaksi mereka Pak? Ya istri saya sempat ya inilah sedih, gimana ya ya karena sebagai kepala keluarga ya saya memang hidupnya ya sederhana, tetapi kejadian lagi begini, anak harus sekolah, kontrakan harus dibayar. Sempat istri saya mengalami sempat khawatir, tetapi sekali lagi Tuhan punya cara untuk menolong istri saya, untuk menolong saya. Saya yang di dalam penjara, istri saya di luar, sehingga Tuhan tetap campur tangan, sehingga sampai saat ini, karena hidup ini sendiri saya syukuri, karena saya di penjara, teman saya satu tempat tidur, akhirnya mati di penjara. Satu hari dia mau meninggal, dia ngomong sama saya, ternyata pada waktu saya tidak mensyukuri hidup, karena waktu dia di oksigen, baru dia menyadari, ternyata hidup itu sendiri adalah patut disyukuri. Dan saya sangat mensyukuri kalau sampai saat ini saya masih ada. Dulu saya tidak ada harapan. 30-40 tahun yang lalu saya tidak punya harapan. Tetapi di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Sehingga selalu saya ada sukacita, selalu ada berkat baru dalam Tuhan. Selalu ada, tidak ada pernah saya merasa ditinggalkan Tuhan. Walaupun tidak ada alasan untuk saya berharap kadang-kadang. Tetapi seperti Abraham, dia berharap. Tetapi itulah iman yang Tuhan berikan, bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Dan janjinya ya dan amin. Dan dia memberi kemampuan, memberi kekuatan ke saya, sehingga saya dapat menanggung segala perkara di dalam Yesus. Jadi tidak ada yang saya harus membuat saya menderita. Kemiskinan, ketelanjangan, aniaya, tidak membuat saya terpisah dari Yesus. Bahkan saya harus diancam,
harus mau dibunuh sama keluarga saya, harus tersisa dari sakit penyakit. Kemarin juga hampir tamat hidup saya oleh ormas. Tetapi kalau saya sampai saat ini masih ada, itu membuktikan Tuhan ada dan Dia menyertai saya dan Dia menjaga saya, sehingga saya bersyukur karena hidup itu adalah di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Dan itu Tuhan buktikan kepada saya. 3 kali saya mengalami maut, 3 kali Tuhan lepaskan saya dari itu. 3 kali, Pak? 3 kali saya mengalami maut. Wow, berarti Bapak udah lihat begini, udah nggak ada rasa takut sama sekali ya, Pak ya? Maksudnya? Karena waktu saya dulu kan, waktu di Islam kan sudah bernazar. Meskipun saya harus menderita, meskipun saya harus mati, saya rela. Asalkan saya tahu kalau saya mati, saya ditempatkan di tempat orang-orang yang telah diberi rahmat, yang telah diberi petunjuk, seperti Ibrahim contohnya gitu. Jadi saya tanpa saya sadar, saya bersalawat untuk diri saya sendiri. Yang seharusnya saya bersalawat untuk Muhammad, tetapi saya bersalawat untuk diri saya sendiri, bahwa saya ingin mendapat rahmat Tuhan, berilah keselamatan kepada saya. Dan keselamatan itu Tuhan berikan ke saya. Dan Tuhan menjawab itu, dan Tuhan membuktikan bahwa Dia Tuhan yang menjawab doa. Ya. Nah, ini buat teman-teman yang Muslim ya, saya mau kalian coba deh bener-bener pikir deh. Pak Daud ini di penjara, ini udah jelas di penjara. Dan sekarang dia kehilangan mata, maksudnya matanya dibonyokin orang. Terus walaupun sampai diancam mau dibunuh pun nggak akan menyangkal iman, nggak akan menyangkal Yesus Kristus. Benar ya Pak Daud ya? Iya, karena mati itu untung, hidup itu Kristus. Kenapa? Karena saya sudah punya jaminan bahwa, karena waktu di iman saya dulu, kalau keyakinan saya dulu kan kita mengimani ada sorga, ada neraka. Makanya saya mengimani sekali bahwa kalau saya mengukur diri saya bahwa saya kalau melalui titian Siratal Mustaqim, saya pasti jatuh karena saya melakukan dosa. Tetapi di dalam Yesus saya diselamatkan, dibenarkan. Bukan karena pahala saya, bukan amal saya yang menyelamatkan saya, tetapi Yesus membenarkan saya. Bahkan Yesus merubah saya, bahkan roh saya, di dalam roh saya dirubah oleh roh Tuhan. Sehingga saya bisa oleh roh Tuhan, saya mengalami bersekutu dengan Tuhan. Jadi saya disucikan, dibenarkan, itu saya alami. Jadi saya disucikan bukan di neraka. Di dalam Yesus saya disucikan. Sehingga saya boleh bersekutu dengan Tuhan. Sehingga roh Tuhan ada dalam saya. Itu tidak ada dulu saya dapatkan. Jadi Tuhan itu nyata. Pak, buat teman-teman yang Kristen, banyak yang masih mikir apa? Ya contohnya di channel Tanpa Ragi lah. Banyak yang masih takut, walaupun buat nge-share aja, itu takut. Takut dianggap penistaan agama, takut ini, takut itu, takut di penjara juga kayak Bapak. Nah, apa yang bisa Bapak sharing untuk teman-teman yang Kristen yang lagi pada ketakutan gitu? Takut mengalami apa yang Bapak takuti, yang Bapak alami? Untuk teman-teman Kristen, bahwa percayalah Tuhan mengatakan apa yang difirmankan Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongannya tidak pernah terlambat, bahwa Dia tidak akan memberi pencobaan melampaui kekuatan kita. Pada waktu dicobai, Dia akan memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi segala perkara di dalam Tuhan dapat kita tanggung, percaya. Itulah iman Abraham. Walaupun seharusnya tidak ada alasan untuk dia berharap, karena dua tua, karena istrinya sudah menopos, secara manusia tidak ada alasan untuk kita secara manusia tidak ada alasan untuk berharap. Tetapi Abraham berharap juga, karena yang mengatakan, yang berjanji itu Tuhan. Jadi Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar, dan Dia itu buktikan ke saya dalam segala perkara. Dalam saya pernah diancam keluarga saya, jangan pulang kamu ke kampung, kalau kamu pulang, kamu saya bunuh. Tetapi karena saya sudah menazar sama Tuhan, meskipun harus mati, meskipun harus menderita, karena saya juga mengasihi ibu saya,
karena saya menghormati ibu saya, meskipun sepotong tangan saya, kalau memang saya harus mati, berarti saya membayar nazar saya. Tetapi waktu saya pulang, Tuhan tetap tidak biarkan, walaupun mereka sudah mau bunuh saya, tetapi ada caranya Tuhan menolong saya. Orang yang nggak pernah saya sangka untuk menolong saya, malahan membela saya. Orang yang nggak pernah dipikirkan orang juga, orangnya itu malahan orangnya kecil, tidak apa ya, itu suami ponakan saya justru membawa parang gini karena saya udah mau dibantai gitu, karena kan kakak saya bilang kalau kamu saya pulang ke kampung kamu saya bunuh, kalau kamu dengan keyakinan itu jangan sampai kamu saya lihat di kampung. Tetapi karena saya cinta sama ibu saya, karena saya ingin menghormati ibu saya, karena ibu saya pernah berkata supaya saya cepat besar, supaya dia apa ya, seperti ada harapannya untuk saya, dan saya tidak bisa melupakan itu karena Tuhan juga mengatakan hormatilah ibu dan supaya lanjut umur, dan itu saya lakukan. Amin. Akhirnya saya pulang, saya pikir saya ya Tuhan, kalau saya memang harus, ini saatnya saya harus mati, ini saatnya saya harus berakhir, beri saya kekuatan. Hanya saya itu, jangan sampai saya menyangkal Tuhan. Tetapi buktinya Tuhan punya cara lagi, bahwa ibu saya seharusnya nggak ketemu. Pertama saya sebelum saya pulang, di tengah jalan ibu saya nemui saya, kok ini ketemu dengan saya, seharusnya kamu saya dengar gini gini gini. Iya mak, tetapi ibu jangan takut, karena ibu saya merasa berdosa, karena dia akan masuk neraka gara-gara saya. Ibu jangan ini, karena ibu tidak akan masuk surga gara-gara saya, ibu tidak akan masuk neraka gara-gara saya. Karena secara Islam ibu pun juga tanggung jawab ibu ya sampai saya akhir balik. Setelah saya akhir balik itu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Jadi ibu jangan takut berdosa seolah-olah saya seperti ini, ibu akan masuk neraka. Ibu tidak akan diseret oleh Tuhan ke neraka. Ibu masuk surga atau ke neraka itu adalah urusan ibu, tergantung perbuatan ibu di hadapan Tuhan. Secara Islam pun ibu tidak sudah bertanggung jawab menyekolahkan, mengajari saya ngaji, menyerahkan saya ke ustadz, dan setelah saya dewasa itu tanggung jawab saya. Secara Islam kan seperti itu, ibu sudah melakukan kewajiban ibu, jadi ibu nggak usah takut karena itu. Akhirnya ibu saya agak sedikit tenang. Akhirnya kalau begitu, oke, kemana kamu harus naik, di mana yang masih bisa menerima kamu. Akhirnya saya dibawa ke rumah kakak saya nomor 2, karena kakak saya yang nomor 2 itu masih ingin menobatkan saya, mengembalikan saya ke Islam. Kamu mau nggak, Mar? Karena nama saya waktu Islam adalah Umar, Ali Umar. Kamu mau nggak, katanya gitu. Saya bilang, ya saya mau. Kalau memang ini ada yang salah, kalau ini memang ada campur tangan manusia, kalau ini memang bukan firman Tuhan, kalau memang ada yang lebih baik dari ini, tentu saya mau gitu. Akhirnya karena saya punya kakak yang paling tua juga punya 7 anak, yang di nomor 2 punya 7 anak, kakak saya yang tua tidak ingin saya ada di kampung, karena dia bilang saya tidak punya saudara orang Kristen, saudara saya adalah orang Islam. Kakak saya yang nomor 2 dengan anaknya tidak seperti itu caranya, kita tobatkan dia. Jadi terjadi tidak kesepakatan. Jadi orang tuh gara-gara saya hampir bertengkar. Akhirnya saya bilang, ya sudah, jangan seperti itu, kamu kan masalahnya dengan saya gitu. Kebetulan paman saya ada polisi datang juga di situ. Dia bilang, Mar, daripada terjadi pertumpahan darah di kampung ini, karena terjadi pro kontra, lebih bagus kamu tinggalkan kampung ini. Kamu boleh pulang sekali setahun apa sekali 2 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Kamu bisa terima tidak, kata paman saya. Kalau memang itu yang lebih terbaik, ya saya akan terima, saya bilang. Selama ibu saya tidak menolak saya akan tetap pulang. Tapi kalau ibu saya mengatakan jangan kamu injak lagi kampung ini, selamanya saya tidak akan injak kampung ini. Akhirnya dengan kejadian itu, saya malam itu juga akhirnya balik ke, tetapi nggak ke Jakarta, karena ibu saya bilang, kamu ada adik kamu di Pekanbaru, kamu datanglah adik kamu dulu ke Pekanbaru, katanya gitu. Jadi saya datangnya adik saya di Pekanbaru. Akhirnya kabar saya masuk Islam, masuk Kristen itu nyampe ke Pekanbaru. Akhirnya saya juga
baru ketemu sebentar, akhirnya saudara-saudara yang di Pekanbaru juga nggak menerima. Pokoknya jangan ada yang menghubungi saya dan kamu jangan menghubungi lagi, kita putus gitu. Jadi saya tidak boleh dihubungi dan saya tidak boleh menghubungi. Akhirnya saya sampai di Pekanbaru sebentar, akhirnya saya langsung ke Jakarta lagi karena mereka tidak menerima saya. Oke. Pak, sebentar lagi kita akan buka tanya jawab dengan penonton secara langsung. Ini satu pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak. Ya. Bapak kapok nggak debat di Facebook Pak? Ya anehnya saya ingin kapok, tetapi ternyata saya tetap karena saya mencintai mereka, bukan karena membenci. Kadang sesekali saya juga komen. Oke, berarti Bapak debat di grup-grup itu sama sekali bukan karena benci Islam ya Pak? Justru karena Bapak mencintai mereka ya? Iya. Ini yang kadang-kadang saya juga bingung Pak, gimana cara ngejelasinnya Pak? Karena tiap kali yang apapun juga mereka anggapnya, oh ini orang Kristen benci. Menurut Bapak gimana Pak? Ya karena saya pernah di posisi mereka, karena saya tahulah, saya juga dulu seperti itu. Karena Islam berpikir bahwa agama yang paling benar, agama yang paling diridhoi Tuhan, iya Islam. Jadi Islam itu berpikir bahwa Tuhan orang Kristen itu adalah ciptaan Tuhan Allah saya. Jadi saya saya berpikir seperti itu juga dulu. Jadi saya tahu cara berpikir orang itu. Jadi saya tahu. Tetapi yang ingin saya buktikan ialah saya kalau memang Tuhan saya dulu itu Maha Kuasa, saya tidak perlu lagi Tuhan yang lain. Tetapi yang mampu menolong saya, yang mampu menjawab saya, ialah Tuhan saya yang sekarang, bukan Tuhan saya yang dulu. Luar biasa. Jadi intinya Tuhan kita bukan Tuhan konsep ya Pak. Tuhan kita adalah Tuhan bukti. Bukannya Tuhan konsep, juga bukan cuma khayalan, imajinasi, harusnya begini, harusnya begitu, tetapi Tuhan yang memberikan bukti secara nyata. Gitu ya Pak ya. Iya, sebab yang diminta Tuhan ialah mengenal Dia dan kuasanya, bukan sekedar percaya, tapi mengenal Tuhan. Oke, kita sekarang terima terima tamu ya. Silakan Pak RD. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Daud. Malam. Silakan Pak. Ini saya dari Australia Pak, dari Sydney. Iya. Jadi saya sangat dikuatkan oleh iman saya oleh kesaksian Bapak. Walaupun sejak lahir saya Kristen, tapi dengan kesaksian Bapak ini saya itu lebih kuat dan semangat lagi untuk memberitakan Injil. Bahwa kami ini sebenarnya kalau ada di chat orang teman-teman Muslim, jujur dari hati kami, sebenarnya kami tidak akan pernah membenci kalian, satu titik pun dalam hati kami tidak pernah membenci Muslim, sama seperti Bapak Daud ini gitu loh. Jadi pertanyaan saya Pak, gimana perasaan Bapak Pak? Apa sekarang Bapak tinggal di mana Pak? Saya sekarang tinggal di Jakarta. Oh gitu. Punya anak berapa Pak? Punya anak 2. Cucu 1. Oh, udah punya cucu, waduh. Tapi kelihatan muda kok, Pak. Jadi saya cuma begini, saya kan tinggal di luar, Pak. Jadi kan cuma begini, saya itu di Australia itu, Pak, banyak orang-orang yang meninggalkan agama Islam. Baik mereka itu dari Timur Tengah, dari Pakistan. Jadi mereka lari ke negara Australia. Jadi sampai di sini juga mereka dikejar-kejar sama organisasi Islam. Jadi Islam itu membuat organisasi yang kejam untuk mengintimidasi seperti Bapak agar mereka tidak boleh meninggalkan agamanya gitu loh. Jadi bukan hanya Bapak yang mengalami, tapi banyak sekali di Inggris, di Australia, di mana-mana sampai di Amerika juga banyak sekali yang sebenarnya sudah muak dengan ideologinya Islam ini. Dan mereka pindah negara kayak ke Jerman, ke Eropa, ke Australia, tapi mereka itu membuat suatu organisasi tertentu untuk mengintimidasi orang-orang agar mereka itu tidak mau membocorkan kebusukan Islam, membocorkan ideologi Islam, agar mereka tetap di ajaran Islam gitu loh. Jadi
Saya hanya memberikan semangat untuk Bapak, jangan takut, hidup ini singkat, kita hanya belajar dari 11 murid Yesus. Bagaimana mereka itu dari saksi mata, mereka berani disalib, sampai kepala upside down, ada mereka yang digoreng, segala macam. Jadi bukan hanya Bapak yang mengalami intimidasi. Jadi untuk teman-teman Kristen, jangan gentar untuk memberitakan Injil Yesus, jangan gentar untuk memberitakan kasih, bahwa itulah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Terima kasih Pak Daud, Tuhan memberkati Anda, doa kami dari Australia untuk keluarga Bapak dan cucu Bapak. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan, saya mengundurkan diri. Terima kasih Pak Tamparagi, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kalaupun darah Bapak halal, silakan terus banyak makan daging babi, agar darah Bapak itu haram. Udah makan daging babi Pak, tapi babinya jadi halal Pak, kita makan Pak, jadi suci Pak. Oh gitu ya. Oke, makasih banget. Jadi makasih Pak. Cuma satu lagi Pak, cuma kalau ada teman-teman kami yang di chat, ingat, kami tidak pernah membenci kalian sedikit pun. Kami hanya untuk berdiskusi tentang ideologi pemahaman. Tidak pernah dalam hati kami untuk membenci kalian, tidak. Karena Tuhan kami mengajarkan, kasihilah sesamamu. Itulah yang diajarkan Tuhan kami, bukan membenci, bukan seperti Tuhan kalian, kamu harus membunuh kami, merampok harta benda kami, kalau tidak harus bayar jizyah. Jadi cuma itu aja yang saya. Makasih Pak Daud. Silakan Pak. Ya. Halo Pak, terima kasih tentang kesaksiannya. Saya sangat terharu dengan cerita-cerita. Dan saya juga lihat banyak di internet kesaksian ex-Muslim itu sangat sadis, Pak. Seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, yang saya sering mikir, kalau untuk Indonesia sekarang karena akibat internet ini dan semua udah makin jelas, kira-kira apa yang akan terjadi dalam 10 kalau nggak 20 tahun? Karena makin kelihatan gitu. Sebetulnya yang dulunya dibodoh-bodohin kita kan, nggak ngerti. Tapi sekarang udah makin kelihatan. Berkat Christian Prince, David Wood, Rob Christian, banyaklah udah penginjilan. Dikasih tahu berikut ayatnya, nggak bisa dibodoh-bodohin lagi. Jadi gimana ini Pak menurut Anda? Oh iya. Ya, Tuhan mengatakan bahwa terang itu tidak bisa ditutupi. Sebab Injil itu harus diberitakan ke seluruh alam. Indonesia juga harus mendengar. Dan Tuhan tahu cara, Tuhan mencari orang yang mencari Dia. Buktinya saya kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan kenal Injil dan tidak akan kenal Kristen dan tidak akan kenal Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat saya. Tetapi Tuhan tetap bekerja. Tentu ada orang yang harus bersaksi. Salah satu orang yang bersaksi ialah dokter saya itu, dan saya melihat hidupnya lebih baik dari saya. Saya sebagai orang Muslim pada waktu itu, saya iri dengan hidupnya yang benar, yang suci. Tetapi saya hanya merasa orang benar, tetapi tidak mampu melakukan itu. Tetapi orang yang saya anggap nggak benar, orang kafir, orang yang menyekutukan Tuhan, tetapi dia memiliki roh Tuhan. Dan saya tidak. Dan bagaimana Tuhan yang benar itu pasti beda dengan Tuhan yang mengaku-ngaku saja. Tetapi di dalam Yesus kita mengenal Tuhan yang benar, gambar Tuhan, kasih Tuhan, bahwa di dalam Yesus kasih Tuhan itu nyata, bahwa kita bisa melihat Yesus mengajarkan kasih, Yesus mengajarkan pengampunan bahkan untuk orang yang membenci Dia. Dan itulah Tuhan. Kalau Tuhan membalas yang jahat dengan yang jahat, saya pikir apa bedanya Dia dengan orang yang dengan manusia. Tetapi Yesus mengajarkan
janganlah membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi itulah sifat Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus, ajaran kasih, ajaran Tuhan yang pengasih penyayang, itu saya bisa lihat. Di luar itu saya tidak bisa lihat dan saya tidak bisa alami. Tetapi kalau orang Kristen benar-benar hidup di dalam Tuhan, bisa menjadi terang, menjadi garam, saya pikir orang akan tertarik. Contohnya saya diinjili atau didoktrin dengan ya Tritunggal itu begini begitu, bahwa Bapa ini, kamu sebagai ini, kamu sebagai ini. Tetap saya tidak bisa terima. Sebab di iman saya waktu dulu ya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa dia tidak diserupai, bahwa dia tidak beranak. Tidak bisa akal saya menerima iman orang Kristen. Tetapi perbuatannya tidak bisa saya sangkal. Saya belum pernah bertemu dengan Tuhan. Tapi orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, pasti saya bisa lihat bahwa Tuhan itu ada. Buktinya ada manusia ciptaannya dan memiliki sifat dia. Dan dia anak Tuhan. Jadi walaupun kita belum dapat bertemu dengan Tuhan, tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, orang bisa lihat bahwa anak Tuhan beda dengan orang yang anak dunia ini. Jadi ada roh Tuhan yang bisa orang lihat bahwa ada kemuliaan Tuhan di dalam orang yang lahir baru di dalam Yesus. Itu pasti. Makasih Pak. Ya. Itu aja. Salam. Oke, makasih Pak. Salam. Supatiki. Guys, ini sebenarnya banyak yang masuk, cuman ini mic-nya masih di-allow ini supaya bisa dimasuk ke kita nih. Ya, silakan bentar ya Bro Phil ya. Ini ada Bang Dabang, terus ada Sonmi, terus dari tadi ada pengacara Kristen. Ini device not connected di sini. Bapak mesti allow mic-nya supaya bisa masuk, Pak. Oke, silakan Bro Phil. Oke, puji Tuhan kita bisa dengar kesaksian Pak Daud Ali ya. Satu statement yang bagus sekali yang saya dengar tadi, bahwa Pak Daud Ali bilang, saya tidak mencari agama, tapi saya mencari Tuhan. Dan ini menarik sekali. Dan satu pertanyaan saya buat Pak Daud, kira-kira di mata orang Muslim, sebelum Pak Daud ini menjadi seorang Kristen, apa melihat orang Kristen itu seperti apa? Dan ketika Bapak sudah menjadi Kristen, bagaimana Bapak melihat orang di luar Kristen, gitu loh? Apa perbedaannya cara pandang Bapak waktu menjadi Muslim melihat orang di luar Islam, dan bagaimana ketika Bapak sudah jadi Kristen melihat orang di luar Kristen, gitu loh? Bagaimana perasaan Bapak kepada tadi udah dijawab profil dari awal profil. Udah Pak ya, Daud sorry. Iya, dari awal Pak Daud udah jawab Okay. itu. Lagi waktu dulu tuh maunya mau bunuh orang Pak Profil. Oke, sorry. Sekarang maunya mengasihi. Ekstrim. Oke, Betul ya, Pak puji Daud, ya? Tuhan. Puji Tuhan. Oke, Betul ya, Pak Daud, ya? sorry. Kita terlambat. Oke. Oke, lanjut. Ada lagi mau ditanya Profil? Udah, thank you. Oke, thank you. Ya. Silakan iman dalam Yesus. Oke, makasih. Maaf, saya dari baru tengah-tengah baru lihat tadi. Gini, saya salah satu yang dari ateis. Nah, tapi saya mulai tadi dengar Pak Daud, dia udah mulai debat-debat di grup, dan saya juga udah mulai coba debat di page. Nah, salah satunya saya minta izin ke Bang Tanpa Ragi untuk re-upload video-video dari YouTube-nya ke page saya. Nah, ada nggak misalkan kiat-kiat buat awam seperti saya untuk belajar mempertahankan iman, sedangkan saya sendiri sebetulnya orang yang skeptis. Gitu aja mungkin Pak Daud Ali. Oh ya. Ya, saya sebenarnya apa ya? Ya, secara dunia, secara kedokteran, secara ilmu
kedokteran saya sudah pernah, kan saya dulu pernah sakit jiwa, gangguan ini dan itu secara supranatural. Jadi saya mengalami namanya keterikatan gitu, karena ibu saya mengalami sesuatu hal. Jadi saya melihat bahwa Tuhan itu memang ada. Buktinya dia bekerja dengan saya. Buktinya kuasanya nyata. Secara kedokteran saya nggak bisa sembuh. Tetapi secara supranatural Tuhan itu memang mempunyai mukjizat. Kalau Yesus itu menyembuhkan orang, kalau dia memang bisa membuat orang buta melihat, kalau dia memang bisa membuat orang lumpuh berjalan, itu sekarang masih karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, jadi mungkin kalau orang Tuhan itu ada enggak ya? Karena saya dari kecil juga bertanya, apa memang ada Tuhan? Kalau ada Tuhan, bagaimana cara mengenal Dia? Karena saya melihat kok kejahatan, kok sesuatu hal berjalan sepertinya hal-hal yang nggak benar kok berjalan lebih baik, lebih hebat daripada hal yang baik. Gitu. Di situ saya bertanya, apa memang ada Tuhan? Tetapi Tuhan membuktikan ke saya bahwa Dia ada, bahwa Dia menunjukkan bahwa Dia bisa dikenal dan bisa dialami. Itu yang terjadi kepada saya. Sehingga saya bukan saja percaya, tetapi saya mengalami itu, sehingga saya percaya Tuhan itu ada sampai sekarang. Bahkan dalam hal-hal yang sulit, yang nggak masuk akal, yang nggak bisa saya pikirkan, Tuhan nyata. Karena sesuai dengan perkataan dalam firman-Nya, bahwa Dia menyertai menyertai kita, Dia bisa tempat kita berlindung, dan bisa dibuktikan pertolongannya itu nyata. Dalam kesesakan pertolongan Tuhan itu ada. Dan itu membuktikan Tuhan itu ada. Oke, terima kasih tanggapannya Pak Daud Ali. Sedikit mencerahkan saya. Tuhan berkati. Juga Bang Tanpa Lagi. Terima kasih udah kasih saya izin buat re-upload videonya dengan menyertakan source video di YouTube-nya. Makasih semua. Oke, makasih Bang Yesus. God bless. Silakan nih King. Ya, selamat malam. Tanpa lagi. Selamat malam. Daud Ali. Terima kasih untuk ya. Saya ingin mengucapkan selamat saja untuk Pak Daud Ali. Gabung dengan keluarga Allah, dan saya yakin Pak Daud Ali bisa dipakai Tuhan luar biasa, dan banyak jiwa-jiwa bisa diselamatkan melalui kesaksian Bapak Daud Ali. Itu aja. Oke. Oke, makasih Pak King. Iya. Silakan Sonmi. Halo Sonmi. Halo. Halo. Ya, Sonmi silakan. Ya. Sama ya. Salam Pak Daud. Halo. Saya hanya mau cerita. Begitu juga untuk Tanpa Lagi, saya mau cerita. Kemarin saya komen di sebuah komen. Mereka bilang ke saya, karena saya bertanya begini, kenapa seorang nabi bisa diikutin gitu, padahal kelakuannya jauh dari kebenaran gitu. Salah satunya dia menikah dengan anak di bawah umur lah. Apakah itu etika seorang nabi harus diikutin di zaman sekarang? Dan mereka ngebalas ke saya, mereka bilang, kamu ini di mana sekarang? Darah lu halal biar saya bunuh. Kamu tuh bukan lagi manusia, soalnya menghina nabi kami. Gitu kata mereka. Cuman saya hanya bertanya, bukan saya yang mengolok-olok, tapi mereka udah salah paham gitu. Saya nggak ngerti di situ apakah saya salah di situ atau enggak. Soalnya Enggak, saya Pak. hanya bertanya. Enggak Pak, memang tabiatnya begitu Pak. Oh gitu. Emang seperti itu. Semuanya begitu Pak. Oh. Makanya saya bingung waktu itu, saya bingung. Saya gini Tanpa Lagi, saya bingungnya di sini. Kok sampai mereka mencari tahu di mana itu email saya, di mana, sampai saya bingung. Oh, kok sampai begini sih? Saya kan hanya bertanya, apakah benar gitu seorang nabi itu harus diikutin kalau dia harus menikahi anak di bawah umur, padahal kalau dia
dalil apa sih untuk ngebantu, ya udah jadiin anak kan, saya hanya bilang gitu. Apa susahnya, nggak usah nikahin lah, nggak usah ambil, ya maaf aja, ambil keperawanannya lah, Ya, karena udah karena di dalam iming-iming. Islam tidak boleh dipertanyakan, Pak. Oh gitu. Iya, Wah, tidak berarti boleh dipertanyakan. ya, untuk saudara saya Muslim yang masih ini, mohon maaf ya, pertanyaan saya waktu itu saya nggak tahu, saya hanya bertanya aja sih waktu itu mah, niatnya pengen tahu gitu. Ya mohon maaf, mungkin lewat live ini saya bisa Ya, minta maaf. makanya mesti caranya mesti disindir-sindir, Pak. Oh gitu. Saya juga nggak tahu. Enggak, jujur aja. Soalnya pas mereka bilang darah lu halal, lu tinggal di mana? Soalnya biar dimanapun umat Muslim kalau mendengar ini kamu pasti akan dibantai gitu. Makanya saya Ya. takut, aduh. Makanya saya takut, aduh, udah hapus saja ini apa namanya semuanya lah. Nggak mau lagi komen-komen. Oke, Pak Daud, masukan untuk Pak Sony apa, Pak Daud? Iya, karena di Islam memang ada seperti ayat seperti itu, kalau orang yang menghina Nabi. Jadi kalau kita bertanya, kalau kita mempertanyakan gitu, seolah-olah kita jadi menghina gitu, karena bagi dia Nabi itu sangat mulia, sangat suci. Jadi apapun yang dilakukan Nabi itu adalah itu sangat tidak boleh dipertanyakan gitu. Itu karena Allah sendiri juga memberi hak istimewa kepada dia gitu loh. Entah dia mau menikahi ini, bahkan muslimah pun yang memberi dirinya kepada Nabi itu pun diberi hak istimewa untuk siapa saja menyerahkan diri kepada Nabi. Itu bagi mereka itu tidak seperti itulah hak istimewa Nabi gitu. Tetapi kalau kita mempunyai terang Tuhan, hidup ada Roh Kudus, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memiliki Roh Tuhan, ya mereka anggap itu sesuatu hal yang benar, padahal tidak benar. Nggak benar lah kalau orang apalagi mantu seharusnya jadi anak dijadikan istri, itu nggak benar sebenarnya. Tetapi karena tidak ada Roh Tuhan, mereka melihat itu sesuatu hal yang wajar gitu. Jadi itu yang bisa saya lihat karena saya pernah di situ. Jadi nggak boleh, karena dia harus disanjung, dia harus dimuliakan, harus dihormati, tidak boleh dipertanyakan gitu. Jadi kalau kita bertanya seolah-olah kita menghina, padahal kita nggak menghina. Tetapi kalau kita di dalam Yesus ada Roh Tuhan, kita tahu mana pernah Tuhan sebelum Tuhan Nabi Musa, Tuhan Abraham, mana ada Daud sendiri pun kalau dia melakukan dosa tetap Daud dianggap salah sama Tuhan dan Tuhan minta ampun, dan Tuhan tidak pernah membela kesalahan Daud. Bukan firman Tuhan datang untuk membela kesalahan Daud, itu terjadi di agama saya yang dulu itu. Jadi sesuatu dia menginginkan itu selalu turun ayat, dan itu tetapi mereka tidak tahu itu bahwa itu nggak benar Tuhan melakukan apalagi anak di bawah umur, apalagi mantu. Seharusnya itu kalau ada orang mau bercerai, orang bertengkar atau apa, seharusnya kita beri nasihat supaya dia, karena Tuhan membenci perceraian, kok malahan Tuhan melakukan tidak boleh menginginkan istri orang. Sudah pasti itu salah kalau menginginkan, bahkan itu di dalam terang Tuhan hanya kita bisa melihat terang kebenaran. Jadi kalau kita belum di dalam Tuhan, kita menganggap itu benar, padahal itu nggak benar. Ya, di seberang sono aturannya gini Pak Sony. Nomor 1, Nabi itu benar. Nomor 2, kalau Nabi salah, lihat nomor 1. Oh gitu. Jadi nggak boleh dipertanyakan, Pak. Kalau kalau dipertanyakan, soalnya udah nggak jadi Nabi lagi, Pak. Oh, harus gitu ya. Harus begitu, harus nggak boleh dipertanyakan. Soalnya kalau dipertanyakan, langsung udah nggak jadi Nabi lagi, udah langsung jelek, Pak. Jadi nggak boleh dipertanyakan. Iya. Ya saya juga hanya minta maaf sih Pak untuk saudara saya Muslim lah, minta maaf ya kalau saya salah waktu itu. Cuman nggak ada niat saya untuk mengolok-olok. Cuman hanya mau bertanya, pengen mau tahu gitu kenapa bisa gitu ya.
Ya udah gitu aja Pak Daud, tanpa lagi terima kasih ya. Ya, makasih Pak Fahmi. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Silakan Deborah. Halo, silakan Deborah. Halo? Ya, kita ke pengacara Kristen dulu kalau gitu. Silakan pengacara Kristen. Oh, Deborah udah. Halo, silakan Deborah. Halo. Halo. Oke, kita ke pengacara Kristen dulu ya. Halo, pengacara Kristen. Halo, Ya. Halo. halo. Halo, halo. Ya, Selamat malam, Pak. malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Silakan, Pak. Pak Daud, Iya, malam. Pak Daud Ali. Iya. Bapak didampingi pengacara nggak, Pak? Waktu kemarin, Pak. Didampingi, Pak. Didampingi. Halo? Iya, Tidak didampingi, Pak. dampingi. Ada yang dampingi, Didampingi, ada Pak, teman didampingi. didampingi. Tidak didampingi ya, Pak ya? Didampingi, Pak. Didampingi. Ada, Pak, ada. Oh, Ada. didampingi, Pak ya? Iya. Iya, ada pengacara, Pak. Bagaimana, Pak? Ada masukan, Pak? LBH-nya ya didampingi, Pak ya? Iya, didampingi. Kenapa? Didampingi. Kenapa Bapak nggak lapor balik, Pak? Itu yang ormas itu, Pak. Ya, Kenapa Bapak nggak lapor balik yang ormasnya itu, Pak? ya ininya hakimnya juga bilang kalau Anda mau lapor orang yang, tapi ya saya juga nggak mau keluarga saya nanti jadi terancam atau apa gitu. Udahlah saya jalani. Jadi karena itu menjadi apa ya? Aduh, sayang sekali, Pak ya. Seharusnya Saya berpikir seharusnya seperti itu. pengacaranya harus berjuang itu, Pak. Kenapa hanya begitu gitu? Sayang sekali ya, Pak ya. Seharusnya bagaimana, Pak? Harusnya Bapak lapor balik. Iya. Itu adalah hak yang dilindungi undang-undang seperti itu, Pak. Nah, kalau kayak tadi yang Pak Daud bilang, Halo? yang dipertimbangkan adalah bagaimana dengan anak istrinya. Siapa tahu, ya kita nggak tahu, Pak. Maksudnya Pak Daud Ali kan darahnya udah halal, gitu. Siapa tahu anak istrinya juga malah yang kena, gitu, Pak. Kalau itu bagaimana menurut Bapak? Oh gitu ya. Ya, Bapak sebenarnya bisa minta suaka sih, Pak. Kalau Bapak mau. Minta suaka ke negara-negara yang memberikan suaka, dilindungi diatur dalam hukum internasional, Pak, seperti itu. Caranya gimana itu, Pak? Kalau Bapak meminta ya itu Bapak pergi ke kedutaan bahwa Bapak dalam terancam karena alasan agama, begitu, Pak. Oh, bisa begitu ya, Pak ya? Jadi boleh Pak. Dulu terjadi waktu ada intimidasi ke Ahmadiyah, Bapak ingat ya? Iya, iya. Waktu Ahmadiyah dulu, Pak, kasus penganiayaan Ahmadiyah. Nah, itu pernah minta suaka ke pemerintah Kanada, Pak. Jadi Bapak kalau terancam, Pak, Bapak bisa minta suaka ke kedutaan, minta bahwa saya terancam di Indonesia, Pak, karena alasan Pak, negara mana aja, Pak, yang mau terima, Pak? Pak Daud? Sudah, negara Pak. mana aja, Pak, mau terima, Pak? Ya, rata-rata negara-negara yang menjunjung tinggi HAM, Pak. Menjunjung tinggi HAM itu seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia. Itu dia memberikan banyak suaka untuk orang-orang yang dipersekusi karena alasan agama, Pak. Itu bisa, Pak. Kalau Bapak tahu dulu Sudan, perempuan yang pindah agama Kristen itu diberi kuasa oleh
Amerika Serikat karena dia diancam hukuman mati begitu Pak. Di Sudan itu negara yang mayoritas Islam kan, itu dia minta suaka diberikan Pak, gitu. Karena terancam memang Pak. Keadaannya mirip sama Bapak juga. Ya Pak Daud, gitu Pak. Masih itu terornya bagaimana Pak? Ya, sekarang saya masih ya orang tuh mau cari-cari atau apa gitu bahwa saya ini tapi ya saya saya udah menjalani ini ya sudahlah, karena saya juga nggak mau anak saya akhirnya ikut terancam gitu. Memang saya agak ini juga, bahkan pengacara saya bilang jangan lagi debat-debat di Facebook atau apa gitu. Ya tapi paling nggak saya agak melalui pengalaman ini saya agak lebih supaya agak lebih lebih bijaksana lah, tidak cari dengan terlalu vulgar atau terlalu menyudutkan mereka. Lebih bagus saya bersaksi saja, tidak perlu saya menjelekkan atau menghina, menurut kata menghina. Lebih bagus saya ceritakan saja pengalaman saya bahwa saya sebenarnya ya inilah saya sekarang. Jadi saya tidak cari agama, tetapi saya hanya ingin cari Tuhan saja. Wow, luar biasa. Pak, sekarang masih ada ancaman-ancaman itu Pak, memang Pak? Ya, kemarin ada telepon atau apa nyanyain rumah saya, tapi saya kalau telepon nggak ada namanya kan saya nggak jawab karena entah dari mana ada aja yang tahu nomor saya, tetapi saya nggak kasih tahu tempat alamat saya. Oke, bagaimana pengacara Kristen? Apakah ada yang mau ditambahin lagi? Iya, sekaligus lewat tanpa ragi saya menghimbau Pak, supaya pengacara Kristen jangan diam aja gitu melihat saudaranya dianiaya begitu Pak. Mungkin tanpa ragi Pak ya. Ya gitu aja sih Pak. Ya, Pak, saya sebenarnya ada ide untuk bikin grup pengacara Kristen Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, harusnya pengacara-pengacara tuh Pak yang menolong. Saya baru pengacara kecil Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Harusnya Pak, mayoritas ya, pengacara Kristen kan pengacara top kan orang Kristen ya Pak ya. Kita mulai dari yang kecil Pak. Oke, nanti kalau bisa gitu aja Pak. Iya. Gimana caranya kita bisa kumpulin pengacara-pengacara Kristen untuk membela kasus-kasus seperti kasusnya Pak Daud kali ini Pak. Ya, nanti kita kontak-kontakan ya Pak. Iya. Ya siap Pak, siap. Oke, silakan Deborah. Terima kasih. Silakan Deborah. Halo Deborah. Halo Deborah. Halo. Ya, halo. Suara saya kedengeran? Kedengeran. Halo? Bagus sekali, merdu sekali. Halo. Halo, Mas. Iya. Halo, suara saya kedengeran? Kedengeran, merdu sekali. Oh, terima kasih, puji Tuhan. Ya, gimana Bu? Mas Daud? Iya Bu. Saya mau tanya, setelah keluar dari penjara ada lebih nggak selain mencari kebenaran, apa yang planning yang sudah buat? Bu, putus. Iya, saya bisa diulangin Bu. Tadi putus-putus Bu. Halo Bu Deborah. Gimana Mas Daud? Putus-putus Bu tadi suaranya Bu. Bisa diulangin lagi pertanyaannya? Pertanyaan saya, setelah keluar dari penjara, apa yang menjadi kerinduan lebih
dari sebelum keluar. Kerinduan ya. Jadi kerinduan lebihnya gitu kan, nggak mungkin dong Mas Daud hanya rindu pokoknya keluar dari penjara, saya mencari kebenaran. Sedangkannya pasti ada dong kerinduan lebihnya gitu. Kira-kira apa yang menjadi kerinduan lebih dari Mas? Iya, kerinduan lebih dari saya ialah apa yang saya alami, saya ingin juga orang mengalami, karena apa di dalam Yesus itu ada kepastian bahwa Yesus itu juru selamat, bahwa Dia yang benar untuk kita yang tidak benar. Dan saya rindu orang lain mengetahui itu. Seperti saya dulu tidak tahu, sehingga ada orang yang membawakan, yang berdoa untuk saya, walaupun saya tadinya ada seseorang yang berdoa seperti itu sebelum saya kenal Yesus, walaupun Tuhan itu melampaui akal, melampaui tingginya kasih Tuhan itu, dalamnya kasih Tuhan itu, lebar panjangnya kasih Tuhan itu, sekalipun melampaui akal pikiran saya. Dan dia berdoa untuk saya supaya saya mengenal kasih itu. Dan sekarang saya mengalami dan mengenal kasih Tuhan. Dan saya juga ingin, dan saya juga rindu orang lain mengalami kasih itu, sekalipun melampaui akal pikir manusia. Sekalipun mereka berpikir, kok Kristen Tuhannya 3, tetapi di dalam Yesus saya tidak melihat ada Tuhan 3. Itulah di belakang dulu. Tetapi di dalam Yesus, kasih Tuhan itu ada, dan kasih Allah itu nyata, dan itu bisa dialami. Dan saya rindu orang mengalami bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Mesias, Dia yang benar untuk saya yang tidak benar, sehingga saya dibenarkan. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru, dan diberi Roh Kudus sebagai tanda kita yang menerima Yesus, dimeterai oleh Roh Tuhan supaya kita menjadi milik Tuhan. Dan saya ingin orang lain menjadi milik Tuhan, supaya dia lahir baru di dalam Yesus dan menjadi anak Tuhan, menjadi ahli kerajaan sorga. Dan saya itu yang kerinduan saya, selain saya rindu untuk hidup bahagia bersama keluarga, ya kerinduan saya yaitu sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya ingin orang bahwa Yesus itulah juru selamat, Yesus itulah Tuhan yang benar untuk kita yang tidak benar, supaya kita hidup di dalam Dia, kita yang tidak benar dibenarkan di dalam Dia. Hanya di dalam Yesus itu bisa terjadi. Ya, puji Tuhan, karena di Alkitab firman Tuhan juga menjanjikan siapa yang menerima Dia di dalam rumahnya, maka keselamatan akan menjadi bagian rumahnya. Jadi saya berdoa semoga Daud mendapatkan keselamatan, bukan hanya Mas Daud, tapi keluarga besar Mas Daud. Jadi untuk mengabarkan Injil kepada keluarga Mas Daud yang masih belum mendapatkan kebenaran itu. Jadi untuk saya kira seandainya Tuhan memakai Daud menjadi Salomo, bagaimana? Kira-kira Mas Daud bersedia atau ada rasa bahagia Tuhan memakai Mas Daud? Iya, saya ini sudah mengatakan, inilah saya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan kalau memang Tuhan mau pakai saya berpikir, ya saya memang tidak layak dan merasa tidak pantas untuk menjadi alat Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau pakai saya, ya saya siap. Saya juga bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan pilih, Tuhan panggil. Sekarang saya milik Dia. Terserah Tuhan mau. Kalau memang saya harus dipakai atau bisa menginjil atau bisa memberitakan firman Tuhan, dan saya siap. Inilah saya Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik buat saya. Saya yang berdosa ini Tuhan benarkan. Sekarang saya milik Tuhan. Saya tadinya hamba dosa, sekarang saya hamba Yesus. Ya terserah majikan saya, Yesus mau saya seperti apa, dan saya siap. Bagaimana Bu Deborah? Apakah puji jelas? Tuhan, ya Tuhan, semoga depannya akan datang lagi Daud-Daud yang lain yang bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang menghalangi pekabaran Tuhan. Semoga Mas Daud dan keluarga terberkati dan selalu berbahagia, dan semoga sehat-sehat, dijauhi dari corona.
Terima Amin. kasih. Oke, amin. Makasih. Silakan Kastondo. Terima kasih Pak Tanpa Makasih. Ragi. Semoga sukses. Halo, Kastondo, silakan. Halo. Halo. Halo, Kastondo. Ya, tadi ada masukan bagus itu, Pak. Ternyata bisa suaka gitu, saya juga baru tahu, Pak. Pak, lagi waktu itu Pak Daud nggak pernah dikasih tahu ya, Pak ya? Saya agak masalah hukum saya agak paham, jadi saya nggak buta masalah itu. Setuju, Pak. Kayaknya memang kita harus ya, harus banyak mengerti sih soal seperti ini sih. Soalnya ngomong soal penistaan agama itu sebenarnya rancu sekali itu, Pak. Ya maksudnya penistaan agama itu apa kan rancu, Pak? Ada orang yang diplototin doang terus ngerasa dinista, kan gitu kan ada ya. Kita walaupun dibilang Yesus bukan Tuhan, dikata-katain segala macam juga kita masih nggak ada yang nutut kok, kan gitu. Itu kan relatif sekali itu penistaan agama itu. Oke, Pak Kastondo, silakan. Halo. Halo, Kastondo, silakan. Halo. Halo. Wah, sayang sekali. Dari tadi udah nunggu Pak Kastondo. Halo. Ya. Oh, putus berarti Pak Kastondo. Oke, Pak, kayaknya kita udah 1,5 jam. Kayaknya kita harus tutup aja, mendingan soalnya udah cukup lama. Pak Daud pasti udah cukup capek juga. Bisa berikan closing statement Pak Daud? Silakan. Iya, bagi saudara yang Kristen, segala perkara di dalam Yesus pasti bisa ditanggung, karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi jangan takut, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Untuk saudara-saudara saya Muslim, bagi Tuhan berkata, setiap orang yang ingin mengenal Tuhan, Tuhan pasti memberi dirinya dikenal oleh orang itu. Jadi miliki kerinduan untuk mengenal Tuhan, bukan untuk mengenal agama. Karena Tuhan mencari orang yang mencari Dia. Saya percaya apapun agama orang itu, apapun agama mereka, kalau kita rindu untuk mengenal Tuhan, Tuhan juga rindu memperkenalkan dirinya ke kita. Tuhan bisa dikenal, kuasanya bisa dialami. Jadi bukan sekedar percaya. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk kita. Oke, terima kasih Pak Daud. Tuhan berkati Pak Daud. Teman-teman, kalau nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya lebih jauh dengan Pak Daud, teman-teman bisa kasih komentar di bawah video ini ya. Sekarang kita akan mau tutup. Buat teman-teman yang mau yang Muslim ya, yang mau keluar dari Islam, yang sedang atau yang sudah keluar dari Islam, silakan bergabung dengan grup Telegram t.me/murtadin. Jadi di grup ini justru kita kumpulin teman-teman yang mengalami seperti Pak Daud ini, supaya kita juga makin lama makin tahu apa yang harus kita lakukan sebenarnya kalau mengalami apa yang dialami seperti Pak Daud. Karena yang mengalami Pak Daud seperti Pak Daud ini bukan cuma satu orang. Mungkin bisa saya katakan Pak Daud termasuk yang salah satu yang masih cukup beruntung, masih ada nyawanya Pak, gitu. Betul ya Pak ya. Banyak yang banyak yang nyawanya Sudah putus gara-gara hal ini. Betul ya Pak Daud ya? Iya, saya masih diberi kesempatan, ya saya bersyukur juga masih ada napasnya. Hanya puji Tuhan, pasti itu karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan ingin saya untuk memberitakan perbuatannya. Dan saya masih diberi kesempatan hidup, karena Tuhan itu ada. Bagi setiap orang yang tidak mempunyai harapan, sesulit apapun,
Saya pernah di dalam keadaan yang punya harapan, saya ingin bunuh diri. Tetapi selama kita percaya, takut akan Tuhan, Tuhan akan buktikan bahwa dia bisa diandalkan, dia penolong, dia bisa. Yesus berkata, hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Dan Tuhan menjanjikan itu, Yesus menjanjikan itu kepada kita. Jadi ada orang yang dalam kesulitan seperti apapun kesulitnya, dan saya pernah dalam kesulitan yang berat, sakit penyakit, ibu saya gila, dipasung, saya hidup dalam keadaan terhina, tetapi Tuhan tunjukkan dia ada. Jadi saya mempertanyakan Tuhan, apakah ada Tuhan? Dan Tuhan itu ada, dan dia bisa dikenal, dan dia bisa diharapkan. Orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tolak. Seburuk apapun kita, sehina apapun kita, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia. Jadi datanglah kepada Tuhan, di dalam Yesus Kristus semuanya tersedia. Karena Yesus menyediakan untuk kita semua. Untuk sakit penyakit kita, dia mati. Dia tercabik. Dia mati untuk kita yang enggak benar ini. Di dalam kita, di dalam dia kasih Tuhan bisa kita alami. Di dalam Yesus semuanya tersedia. Semua kemurahan Tuhan ada. Karena Yesus itulah Mesias, Sang Penyelamat. Dan dia bisa diandalkan. Pak, ini ada Pak Kastondo yang dari tadi mau masuk, tapi terputus. Kita kasih kesempatan ya Pak Kastondo ya. Oke. Silakan Pak Kastondo. Halo Pak Kastondo. Halo Pak Kastondo. Wah, kayaknya jaringannya kurang bagus. Oke, kita udah 1,5 jam. Maaf Pak Kastondo, minggu depan kita akan datang lagi, kita akan ada acara lagi, juga masih yang sama, di hari Sabtu jam 7 malam, acara Murtadin Pasti Pintar. Oke, mohon maaf ya Pak Kastondo ya, minggu depan aja ya. Oke, thank you guys, terima kasih sudah hadir. God bless you, sampai ketemu lagi minggu depan.